Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Bansia Brutu yang bername 1020250015, yang dimana di dalam video ini saya akan menjelaskan perhitungan ukuran posisi, yang dimana sini saya akan dimana cara membuat distribusi. Ada 3 tahap cara membuat distribusi frekuensi, yaitu A. Menentukan jumlah kelas atau golongan. Prinsipnya, penentuan besar kecilnya kelas atau golongan berdasarkan pertimbangan yang logis dan masuk akal dari si pengolah data. Jumlah kelas yang terlalu banyak mengakibatkan tidak praktis dan kemungkinan ada beberapa kelas yang tidak mempunyai data kosong. Jumlah kelas yang terlalu sedikit mengakibatkan banyak keterangan atau penjelasan yang hilang. Yang B, menentukan rentang kelas R, yaitu dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil dinotasikan dengan rumus Sn sama dengan data terbesar, S1 sama dengan data terkecil. C, menentukan beda kelas interval, yaitu panjang kelas 1 dengan kelas berikutnya dengan rumus I interval K sama dengan jumlah kelas. D, memasukkan data pada masing-masing kelas atau golongan dengan menggunakan sistem tally. E, membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari data yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok yang sama banyak. Istilah kuartil ini dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dikenal dengan istilah kuartil. Nah, selanjutnya kuartil data berkelompok. Data berkelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai membagi data interval menjadi 4 bagian sama besar. Setelah tahu letaknya kuartilnya, tentukan kuartil yang dimaksud dengan rumus berikut. QI sama dengan L tambah I per 4 N kurang CF per F X kali 1. Keterangannya yaitu Q sama dengan kuartil Q1 sampai Q3. L sama dengan tepi bawah kelas kuartil, N sama dengan jumlah seluruh data, I sama dengan letak kuartil 1, 2, atau 3. CF frekuensi sebelum kelas kuartil, F sama dengan frekuensi pada kelas kuartil panjangnya interval kelas. Selanjutnya desil. Desil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 10 subkelompok yang sama banyaknya. Desil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10 N. Nah, selanjutnya desil data berkelompok. Untuk menghitung data kelompok di bagian bawah dan maka data perlu diurutkan. Maaf, saya akan mengulanginya. Untuk menghitung data kelompok, maka data perlu diurutkan dari data yang paling kecilnya di bagian bawah dan data paling besar di bagian atas sesuai dengan rentang. Setelah tahu letak desilnya, tentukan desil yang dimaksud dengan rumus berikut. DI sama dengan L tambah I per 10 N kurang CF per FD X1. Keterangan DI desil D1 sampai D10. L sama dengan tepi bawah kelas desil N sama dengan jumlah seluruh data, I sama dengan letak desil, CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FD frekuensi kelas desil, I
panjang interval kelas. Selanjutnya persentil. Persentil ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 sub kelompok yang sama besar, yang sama banyak. Persentil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Oleh karena itu persentil sering disebut ukuran perseratusan. Selanjutnya persentil data berkelompok. Persentil data kelompok adalah ukuran letak yang membagi data berkelompok menjadi 100 bagian untuk mengetahui posisi suatu nilai dalam distribusi data. Setelah tahu letak persentilnya, tentukan persentil yang dimaksud dengan rumus berikut keterangannya. Rumus berikut yaitu P sama dengan L tambah I per 100 N kurang CF per FD S1. Keterangannya yaitu P persentil P1 sampai 100, L tepi bawah kelas persentil, N jumlah seluruh data, I letak persentil 1 sampai 100, CF frekuensi kumulatif sebelum persentil, frekuensi kelas persentil, FD maksudnya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat, kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Nah, desil menjadi 10 bagian. Dan persentil menjadi 100 bagian yang sama besar. Perhitungan ukuran posisi pada data kelompok dilakukan menggunakan frekuensi kumulatif, interval, kelas, dan rumus tertentu sehingga memudahkan dalam menentukan letak data dan menganalisis distribusi data secara lebih terstruktur. Nah, selanjutnya saya akan membacakan soal kasus. Yang pertama yaitu, seorang petugas rekam medis ingin mengetahui kuartil atau Q1, desil 4 atau D4, dan persentil 70 dari data lama waktu perolehan pasien berikut: 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67. Tentukan nilai Q1, D4, dan P70. Yang A, Q1 sama dengan 45 banding D4 sama dengan 50 banding P70 sama dengan 60. Yang B, Q1 sama dengan 46 sama dengan D4 sama dengan 51 banding P70 sama dengan 61. Yang C, Q1 sama dengan 45,5 banding D4 sama dengan 50,5 banding P70 sama dengan 59,5. Yang D, Q1 sama dengan 46,5 banding D4 sama dengan 52 banding P70 sama dengan 62. Yang E, Q1 sama dengan P47 banding D4 sama dengan 53 banding P70 sama dengan 63. Jawabannya yaitu A, Q1 sama dengan 45 banding D4, 50 banding P70 sama dengan 60. Pembahasannya yaitu jumlah data sama dengan 20 rumus posisi data tunggal, Q1 sama dengan 1/4 N tambah 1 sama dengan 1/4 20 tambah 1 sama dengan 5,25. Data sekitar urutan yang kelima sama dengan 45. D4 sama dengan 4/10 atau N tambah 1 sama dengan 4/10 X21. 8,4 sama dengan yang sekitarnya data ke-8 sama dengan 50. P70 sama dengan 70/100 N tambah 1 sama dengan 70/100 kali 21. Sama dengan 14,7, sekitar data ke-15 sama dengan 60, jadi jawabannya yang benar adalah A. Nah, soal yang kedua, seorang petugas manajemen informasi kesehatan atau MIK mencatat jumlah pasien yang datang ke polis selama 15 hari sebagai berikut: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 28, 30, 32, 34. Hitunglah nilai kuartil 2, Q2, desil D5, dan persentil 80 P80. Yang A, Q2 sama dengan 22 banding D5 sama dengan 21 banding P80 sama dengan 30. Yang B, Q2 21 banding 25 banding 22 sama dengan 22 banding P80 sama dengan 31. Yang C, Q2 sama dengan 22 banding D5 sama dengan 22 banding P80 sama dengan 32. Yang D, Q2 sama dengan 21 banding D5 sama dengan 21 banding P80 sama dengan 30. Yang E, Q2 sama dengan 20 banding D5 sama dengan 22 banding P80 sama dengan 31. Jawabannya yaitu C. Q2 sama dengan 22 banding D5, 22 banding P80 sama dengan 32. Pembahasannya yaitu jumlah data sama dengan 5, Q2 sama dengan 2 per 4, N tambah 1 sama dengan 2 per 4 kali 16, 8 data ke 8 sama dengan 22. D5 sama dengan 5 per 10, N tambah 1 sama dengan 5 per 10 kali 16, 8 sama dengan 8 data ke 8 20, sama dengan 22. P80 sama dengan 80 per 100, N tambah 1 sama dengan 80 per 100 kali 16 sama dengan 12,8. Mendekati data ke-13 sama dengan 32. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Nah, selanjutnya soal yang terakhir, seorang petugas rekam medis ingin menentukan ukuran posisi dari data lamar retina pasien berikut. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tentukan nilai Q1, D6, dan P75. A, Q1 sama dengan 6 banding D6 sama dengan 10 sebanding P75 sama dengan 13. Yang B, Q1 sama dengan 5 banding D6 sama dengan 9 banding P75 sama dengan 12. C, Q1 sama dengan 5,5 banding D6 sama dengan 10 banding P75 sama dengan 13,5. D, Q1 sama dengan 6 banding D6 sama dengan 11 banding P75 sama dengan 14. E, Q1 sama dengan 7 banding D6 sama dengan 12 P75 sama dengan 15. Jawabannya A, Q1 sama dengan 6 banding D6 sama dengan 10 P75 sama dengan 13. Bahasanya itu jumlah data 16, Q1 sama dengan 1/4 N tambah 1 sama dengan 1/4 kali 17. Sama dengan 4,25 mendekati data ke-4 sama dengan dan ke-5 sama dengan 6 sehingga dibulatkan menjadi 6. Nah, D6 sama dengan 6 per 10, N tambah 1 sama dengan 6 per 10 kali 17. 10,2 data ke 10 sama dengan 10. P75, 75 per 100, N tambah 1. Sama dengan 75 per 100 kali 17. Sama dengan 12,75 mendekati data ke-13 sama dengan 13. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.